berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa WSM TV, ketemu lagi barengan dengan saya Pandu Chan. Tentunya di Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Yes, dan tentu saja kembali kami menyapa Anda dimanapun berada, tentunya via layar kaca. Semoga kita kembali ya bisa sharing-sharing bareng dan banyak kisah-kisah inspiratif dan pastinya daging banget gitu yang bisa diambil buat sampel Anda. Barangkali Anda ingin berbisnis ataupun menempuh sebuah usaha, boleh sekali belajar dari sini. Nah, pas banget kebetulan kali ini kita ini merayakan ya momentumnya itu jadi pas Hari Kartini. Jadi video ini diambil pas Hari Kartini dan sebuah hal yang luar biasa dan begitu indah gitu ya. Pas banget momentumnya Kartini, emansipasi wanita. Kita kali ini akan mengulas cerita dari seorang wanita tangguh dan pastinya keren banget karena dia ini selain mahasiswa pasca sarjana Universitas Semarang tapi juga punya rentetan usaha yang segambreng banget yang digunakan untuk menopang perkuliahannya, dan pastinya ini jadi satu kisah yang inspiring banget. Kita nanti akan ulik-ulik bersama, yang jelas buat Anda tetap barengan dengan kita. Nah, siapa dia? Ini sudah bersama-sama dengan Pandu, ada Fadila. Halo Kak Fadila. Hai, Luar biasa. Ini udah kayak bintang banget kan? Mukanya udah kerap kali menyapa di layar kaca ya. Iya, bisa aja. Oke. Nah, ini udah jauh-jauh kita hadirkan di sini dari Jepara, langsung datang ke studio dan ini spesial ngobrol-ngobrol tentang karirnya. Dan di mana di depan tadi juga Anda sudah lihat nih pemirsa, ini bukan kita lagi ini ya halal bihalal terus ada menunya goreng-goreng kayak gini, ikan goreng dan belut goreng, bukan. Ini adalah salah satu usaha yang digunakan Kak Fadila ini buat menopang gitu ya perkuliahan pasca sarjananya. Nah, kira-kira gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya-tanya. Nah, Kak Fadila, ini kan tadi sempat denger nih ceritanya menarik banget, inspiring banget karena udah lama gitu kan. Tapi tetap berfokus pada pendidikan. Sebenarnya dulu awal mulanya gimana sih kok sampai punya karir yang segambreng? Mungkin tak bantu jelasin. Ini juga lawyer, terus habis itu punya usaha, terus masih studi juga. Wah, hebat sih. Angkat topi. Gimana Kak ceritanya? Ceritanya nih. Dulu. Ya, dulu tuh kan karena tinggal di kampung. Nah, di kampung tuh kan cuman ada seorang ibu ya. Karena udah dari kecil tuh memang ibu sebatang kara untuk merawat saya dan adik saya juga. Nah, terus kan saya menempuh pendidikan nih, ambilnya S1 Hukum. Nah, waktu itu S1 Hukum sambil jualan juga. Awalnya jualannya tuh di trotoar. Jadi di kota Jepara tuh saya jualan sambil online juga gitu. Karena kuliahnya di Semarang, jadi mondar-mandir Jepara dan juga Semarang. Ya, salah satunya menunya itu ada belut. ya kan? Belut, iwak Belanda kalau iwak sebutnya. Belanda. Ya orang Jepang ya, betul, namanya iwak Belanda ya toh. Terus.
Gitu. Kalau untuk sambalnya sendiri, saya ambil tuh daerah saya itu di Donorojo, itu banyak UMKM yang memang memproduksi terasi. Oh iya. Ya, akhirnya betul. ya udah sambil kita membantu UMKM daerah sana, akhirnya ya udah sambalnya pakai sambal terasi segar. Oke, wah menarik nih. Berasal dari daerah desa gitu kan yang jauh di sana, terus akhirnya memutuskan untuk Semarang untuk kuliah. Kenapa sih dulu kan kalau tahu gitu kan, misalnya wah aku udah usaha ini aja. Kenapa kok tetap put study in the front of your career? Karena gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya kan? Harus pendidikan itu harus nih, walaupun kita seorang wanita, seorang cewek itu harus mempunyai pendidikan, karena meskipun nantinya tidak dipakai, ini aku udah nikah ya kan, tidak dipakai di perusahaan atau gimana, nggak bekerja, nggak boleh suami bekerja, tapi paling tidak kita punya bekal ilmu untuk anak-anak kita nanti. Luar kan biasa gitu. Ya. Sama kayak risetnya kalau kecerdasan seorang wanita itu akan diturunkan ke anak-anaknya. Wah, menarik nih. Makanya itu investasinya sekarang. Sambil kuliah gitu kan. Oke. Nah, kalau ini nih, kalau usahanya, berarti kan sekarang karirnya udah ketata nih. Ibu-ibu apa ya, bisa dibilang wanita karir yang suka berdikari sendiri, berdiri di atas kaki sendiri lewat setiap usahanya. Dan banyak banget, mulai dari tadi lawyer, terus masih pegang handle usaha, terus ini juga seorang influencer juga, gitu kan? Yeah. Ini udah macem-macem karirnya. Tapi dulu awal mulanya sampai terjun ke usaha itu gimana? Emang suka kah? Atau turunan terah keluarga atau gimana? Sebenarnya alasannya pasti di perekonomian. Oke. Oh, ya. Berangkatnya dari sana? Berangkatnya dari sana, karena orang tua hanya lulusan SD. Ya, terus untuk membiayai kita untuk sekolah atau kuliah kan minim ya. Yeah. Jadi akhirnya usaha gitu. Usaha gimana caranya kita bisa masak. Nah, kita bisa masak, terus kita jual, karena teman-teman kan banyak nih, karena berhubung saya influencer juga, memanfaatkan juga nih kan, memanfaatkan Instagram, sosmed yang lain untuk kita jualan gitu. Dan untuk membiayai kuliah aku juga, sama adik aku juga. Gitu. Terus dulu akhirnya setelah pakai itu, wah, lah kok dapat gongnya gitu berarti. Iya, kok rame. Oh, rame, terus habis itu dilanjutin. Iya, lanjut. Oh, gokil. Berarti awalnya nggak sengaja kepepet, terus kepepet nih kan. Jadi seperti sekarang. Nah, ini juga menarik juga nih. Sebenarnya kalau usaha itu di dunia F&B itu banyak banget jenisnya, dan akhir-akhir ini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, banyak pilihan menu, mulai dari yang adaptasi budaya barat, terus budaya Asia, Korea, Thailand, dan masih banyak lain. Tapi dia tetap mempertahankan, apa ya, bisa dibilang kalau anak zaman sekarang tuh melokal gitu. Tetap mempertahankan budaya daerahnya, atau mungkin punya sudut pandang lain. Karena yang jadi spesial menunya itu adalah belut. Dimana semua orang ini kadang-kadang, wah apa sih belut? Biasanya memilihnya kalau nggak ayam, bebek, ikan gurame. Kenapa kok belut? Ngobrol soal belut nih ya. Jadi dulu waktu kecil itu sering banget nih diajak ngangkap belut. Kan memang di pedesaan banyak sawah nih kan. Sama almarhum kakek itu diajakin makan belut. Nah, berbagai olahan belut itu kan ada keripik belut, ada ini. Nah, terus belut kok iya ya, enak juga. Nah, proteinnya juga tinggi ya. Coba di searching deh ya. Terus abis itu belanak juga. Belanak itu kan banyak nelayan yang ada di desa saya itu belanak, bandeng tadi itu kan. Ya udah, pengennya sih kita membantu juga perekonomian yang daerah sana juga gitu. Mereka produksi, kita yang ngejual. Tetap ya berjalan semuanya ya. Saya milih belut itu ya karena suka dari kecil gitu. Mengenang almarhum kakek saya juga suka belut. Ya tentunya labanya banyak. Berarti ongkos kulaannya sedikit, tapi bisa jadi laba yang banyak. Kan kita kan bisnis usaha itu kan
yang penting modal kecil, hasilnya usaha. jalan. Betul. Gitu loh. Bukan kita usaha itu untuk gengsi-gengsian, nggak boleh. Nah, itu Ya, ya biasanya gitu. buat mengukuhkan diri aja, terus akhirnya sistem bisnisnya malah nggak jalan ya. Iya gitu. benar. Oke. Modal nekat aja. Oke, tetap ya. Banyak banget loh yang modal nekat tapi akhirnya jadi juga gitu kan. Jadi. Oke. Nah, dalam perjalanannya kan tadi belut. Seberapa penting sih sosok kakek kok akhirnya menentukan arah usaha ini udahlah pure ke belut aja gitu, sama mungkin ada side dish yang lain tapi kan tetap spesialnya mempertahankan ciri khasnya ini belut gitu. Kalau dari almarhum kakek itu pesannya itu sekecil apapun usaha kita adalah bosnya gitu. Jangan pernah menggantungkan laki-laki. Nah kalau kita bisa berdiri sendiri, misalkan kita punya produk. Dulu tuh almarhum kakek itu punya sawah tanah gitu kan, ditanamin pisang, ubi, semua dijual. Jadi akhirnya saya juga ikut, oh ini bisnis, oh ini usaha. Jadi berkembangnya dari situ juga. Wah luar biasa ya. Berarti sosok figur kakek ini menggambarkan sekali gimana cara berbisnis dan mulai ditanamkan itu dari kecil gitu ya. Wah keren. Terutama tadi kan harus emansipasi wanita. Nah itu yang paling penting. Wah luar biasa. Nah dari perjalanannya, sebenarnya kalau ngikutin industri F&B, naik turunnya gimana sih Kak? Waduh. Ini nih ngalamin nih. Kalau ditanya ini sebuah proses yang sangat panjang. Iya. Dulu tuh bukan hanya belut gitu. Aku nyoba tuh apa ya? Ceker setan. Dulu tuh ada namanya ceker setan nih kan. Ceker setan sudah aku jual, bakwan sudah, terus pokoknya yang gorengan semuanya tuh udah coba, termasuk jus juga. Oh healthy food juga sempat merambah. Healthy food juga, salad ya saya jual gitu. Tapi kok makin kesini kan kita cari marketnya gitu kan, cari marketnya ini. Kalau kita marketnya itu yang middle low terus tetangga doang gitu kan, akhirnya BB aja gitu kan. Akhirnya ya udah merantau ke Semarang. Nah, menciptakan sebuah menu ya kan dengan perjalanan panjang yang dulunya bangkrut ya kan? Oh sempat bangkrut juga. Bangkrut juga. Jualan apa aja yang tadi aku sebut itu bangkrut gitu. Akhirnya dijatuhin orang lain juga pernah. Ya udah inovasinya yang sekarang ya dari proses-proses yang panjang itu tadi. Belajarnya berarti nggak singkat ya? Nggak singkat. Ini perlu bertahun-tahun untuk mempertahankan menu ini. Dan akhirnya ya wes karena kita di Jawa tinggalnya, terus tradisional tadi. Untuk ini juga sambelnya juga udah merakyat. Ya udah kita pertahankan menu yang sekarang kita namai spesial belut Makdi. Oke, itu berangkatnya dari situ ya. Oke, wah menarik banget. Nah, tapi satu hal yang mungkin buat orang lain juga ini, gimana kalau belut itu sampai sekarang ini tetap survive nggak sih sama industri-industri F&B yang lain? Kan sekarang kan banyak banget ya yang perang kayak misalnya, aku bikin inovasi, gimana caranya? Biasanya yang sering tuh Jepang tuh, makanan sushi kayak gini. Tapi gimana dia punya ciri khas? Yang penting kita mengolah belut di spesial belut Makdi ini kan nggak belut yang ditakutin sama orang. Jadi kita kan filet diilangin tulangnya itu ya? Tulang-tulangnya, tapi kan dengan sambal tadi kita pertahankan ciri khas. Terus abis itu kita pokoknya ya udahlah, ini ciri khas kita tuh harus dipertahankan gitu loh dengan kualitas yang seperti ini. Oke, berarti menarik banget ya. Nih nanti buat pemirsa, tempatnya di mana sih? Lokasinya ada di Street Food Wonodri, Semarang. Jadi depan Pasar Peterongan itu. Kalau sore jam 16.00 sampai jam 23.00 itu banyak sekali street food di sana. Jadi berbagai macam olahan ikan, ayam, dan yang lain termasuk jajan-jajanan pasar di sana semua ada. Wah ini nih menarik. Kita nanti akan bakal mendatangkan superhero kita. Jadi buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap barengan dengan kami tentunya. Ada Pak Ando dan juga Kak Fadila. Dan tentunya ada belut-belut dan ikan-ikan yang penasaran juga rasanya nggak apa kan. Jangan kemana-mana, tetap barengan dengan kami tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh Ayo
Balik lagi tentunya di Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Nah, tadi udah kita dengerin pemirsa, tadi ada banyak banget cerita-cerita dari Kak Fadila ini yang luar biasa. Mulai berangkat dari daerahnya sendiri dan punya vision buat saling bersama-sama naik kelas nih. Mulai dari orang yang produsen terasi dan teman-temannya akhirnya diberdayakan, diambil gitu kan untuk diolah, dijualkan gitu. Menarik banget karena ya ini sesuai dengan daerah asalnya Jepara, tempat ibu kita Kartini ini dilahirkan di sana kan. Nah, akhirnya mencetuskan wanita-wanita yang luar biasa dalam menempuh sebuah dunia usaha. Nah, ini menarik banget. Tadi diceritakan bahwa usahanya ini spesial belut Mbok D gitu kan. Mak D ya, Mak D. Kenapa Mak D? Kan Mak tadi D. Kakek ya sebenarnya. Iya. Cerita inspiringnya kakek. Kenapa jadi ya karena Mak D? Kalau orang nyebut rumah makan, warung itu kan ya wis misalkan ayo ning gone warungnya Pak D gitu kan. Nah, ini kan Mak D. Sebenarnya D itu kan Dila, karena panggilannya kan Dila gitu. Cuman lebih enak aja nenggone Mak D gitu kan. Anggapannya Mak D lah ya. Dila. Oh iya. Akhirnya berasal dari situ ya. Oke. Terus tadi udah diceritakan juga nih bahwa usaha ini buat pemirsa yang ada di Semarang bisa main-main ke Street Food Wonodri. Ini tepatnya di depan Pasar Peterongan itu. Nanti ada jalan masuk gitu. Nah, di sekitar jalan itu ya. Pokoknya murah-murah. Nah, ini tapi Pandu penasaran nih. Dulu awal mula berangkat usaha itu ambilnya apa aja yang ditekuni? Apakah cuma belut aja waktu pertama atau udah ada rentetan yang lain? Dulu ya udah jualan baju. Terus studio eyelash. Oke, kecantikan gitu ya. Ya, sampai sekarang juga ada salon gitu. Di kecantikan sama di kuliner. Ya, dan sekarang karena ini udah jalan, aku sambilan ekspor belut juga. Oh, masih dari belut juga. Wih, masih seputar belut. Masih belut. Gitu. Total kalau di total berapa kilo sih yang dihabiskan dalam menempuh usaha ini? Ya, untuk per bulan atau rata-rata? Untuk 1 bulannya yang sekarang yang ada di Semarang ini kurang lebih ya itu 100 kilo atau 1 kuintal. Ya, itu habisnya. Habisnya segitu ya. Ya, karena sebagai pengepul belut ya kan, itu kan kita harus milih yang belut sawah. Nah, ini belutnya pure belut sawah yang dikonsumsi di spesial belut Makdi. Kalau yang diekspor ada sendiri berarti? Di ekspor itu kita pakainya kan ukuran nih macam-macam karena permintaan dari berbagai negara tetangga itu kan ada yang kecil, misalkan kayak dia berat 5 gram, 20 gram, nah gitu kita pakainya tetap ternak. Pakai ternak ya. Wah, tapi keren banget ya. Belut udah ada variasi gramasinya kayak emas gitu. Ada 5, 20. Harus ada emas kan. Oh iya benar. Iya dong. Nah tapi menarik sebenarnya ini kalau dari spesial belut Mak D gitu. Apa sih yang jadi beda dari kuliner sejenisnya? Yang beda di sini adalah tadi kembali lagi ke terasinya ya, karena terasinya ini ciri khas. Ya. Terus? Sambal yang dicari kan sambal. Kalau goreng-gorengan ikan di luar sana kan sama lah ya. Ciri khas kita itu di sambal sama di taburan bawang putih. Bawang putih itu kan antioksidan juga. Ada juga ya? Ada juga ini Oh iya, ada. Itu berarti bawang putihnya tetap digoreng? Digoreng terus gitu bisa dijadiin side dish gitu ya? Side apa namanya? Side dish. Itu bahasa ini, demak meringkir meneh ya. Ya tak kira ya apa tadi. Terus habis itu kok improve juga ke Belanak? Improve juga di Belana ya karena untuk ciri khas ini juga sih. Warung juga, karena kan di mana-mana pasti kan ada bandeng gitu. Kan udah umum. Nah, kalau Belana itu kan ya begini kan orang nyari telurnya mana ya. Ya pasti kan bikin itu ya? Excited betul, ya kan, bikin excited gitu. Jadi aduh telurnya mana ya. Nah, kan
berangkat nih sama temen-temennya nih, Mbak aku belananya yang gede ya, Mbak ini ternyata nggak ada telurnya gitu kan, akhirnya orang ke tempat spesial belut Mak D tuh belana itu ya udah ngincar telurnya. Gitu. Oh, itu masih sampai sekarang masih banyak yang cari ya. Oke, berarti ini buat pemirsa yang ada di rumah kalau misalnya cari beranak ada telurnya. Nah, ini bisa ke spesial belut Mak D gitu ya. Jalannya di Jalan Wonodri itu tadi. Iya, Oke. Nah, ini tapi kok ada yang menarik nih, soalnya di display ini kali ini tuh ada yang bawa toples isinya segambreng sambal gitu. Apakah juga mau merambah sambal juga? Rencananya seperti itu. Rencananya nih ya kan. Karena ini sekarang kan aku sebagai mahasiswa magister hukum di USM, jadi ini kan lagi proses pengerjaan proposal tesis ya. Ya sambilan ini pelan-pelan dulu. Jadi fokus ke tesis. Nanti ini sambalnya kita formulanya itu harus matang gitu kan. Jadi fokus dulu ke tesisnya, baru nanti sambel. Formula sambal gitu. Wah, jangan-jangan nanti kayak yang di Surabaya itu kan ada kan produk sambal A gitu. Ini nanti juga jadi produk sambal yang bisa dibeli terpisah nih buat pemirsa kalau misalnya belutnya di rumah sudah ada gitu. Tapi yang suka ini apa namanya sambelnya di Mak D. Nah ini bisa juga ya nanti beli terpisah berarti ya. Wah bisa. Menarik. Nah selain itu apa sih yang paling sering dicari sama pembeli? Yang paling dicari pembeli yang nyambel Oh iya benar-benar. Oh itu pancingan trik dagang juga itu. Itu S3 marketing. Oh S3 marketing betul. Yang paling dicari itu belut pasti, karena langka ya di Semarang. Oh di Semarang, kan, oh iya betul. Ya nggak banyak sih yang dicari karena belut saya ini kan yang gede-gede. Nah itu yang dagingnya banyak. Terus ya sama sambalnya aja. Kalau kita udah mempertahankan ciri khas dan kualitas rasa kita, yang utama sih kebersihan juga ya. Kebersihan dari warung, kebersihan dari produk juga, itulah yang dicari sama pembeli. Wah menarik banget kan. Ini buat pemirsa pasti penasaran rasanya kayak gimana. Nah di segmen kali ini kita tuh selalu ada yang namanya marki tes. Kita akan tes gitu kan, performa rasanya seperti apa langsung dengan sang superhero kita. Langsung kita panggilkan, silahkan Mr. RSJ, datanglah. Welcome back to Ampuh guys. Ini aku biasa nih di sini bakal review makanan. Ini dari siapa namanya? Ini parah nih. Aku lari jeneng. Oh, belut Mbok D. Ya. Pak D. Ini ada ikan apa belanek sama belut. Ini sama ada sambel. Tapi kok aku tuh nggak bisa nge-review sing over pedes ini, nggak tahu pedes apa enggak ya. Tapi lagi main jadinya aku bakal ngajak satu orang nih temen aku yang lagi viral di TV kartun. Ajak dong. Gimana dijemputnya? Kenalin namanya Mas Jumbo. Sesuai badannya ini Jumbo, temen aku sama-sama doyan makan. Doyan makan pedes toh? Enggak. doyan. Ya saya review sama aku sini. Aduh ya. Aku nge-review dagingnya, tuh nge-review sambelnya. Hah? Iya. Sri, mau jajal apa? Enak sih, ikannya gurih, rasa terus meresep sih bumbunya. Sambelnya yang tak kirain tuh pedes ya, yang ternyata nggak terlalu pedes, nggak terlalu pedes tapi ya oke, menurutku deh. Oh masih pedes aja. Aku yang nggak terlalu suka pedes itu kayak terlalu strong ini pedesnya. Oh beda ya. Nggak sih Ki? Belut. Iki belut ya dudu Pak Ulo. Oke.
keras terus bumbu-bumbunya meresap sampai dalam tuh. Terus ki kok ada bawangnya juga bang? Makan. Lalapan. Wait. Apa sih? Aku punya pantun nih buat belut-belut. Apa tuh? Belut tenang di dalam kaca. Cakep. Meliuk indah tanpa suara. Hidup itu nggak soal merasa, tapi nggak juga soal banyak bicara. Nice. Ya, bawa keluar ya. Yo. Oh iya, belutnya mantep jiwa guys. Nah, itu tadi Mr. RSJ sudah ya memberikan jempolnya. Ini berarti jos gandos kotos-kotos enak tenan masing gitu kan. Berarti ini cocok banget buat jadi hidangan di rumah tentunya bersama dengan keluarga. Atau mungkin buat Anda yang baru pulang kerja langsung mau mampir boleh banget gitu ya. Kalau mau pengen get in touch lebih dalam gitu. Ini ada sosial medianya nggak sih? Ada. Jadi Instagramnya itu @specialbelut _mak.d. Spesial belut makdi. Oke, spesial belut makdi. Oke. Jadi TikTok sama Instagramnya boleh? Boleh, Oh, nggak boleh. apa-apa, boleh. Langsung Oke. aja. Ini promosi. Oh iya benar. Semuanya boleh. Semuanya. Mau di rumah dipromosin. Memang luar biasa. Iya ya, betul. Mas MTV memang ya. Ya, jadi Instagram dan TikToknya itu sama, Spesial Belut Makde juga. Yang mau order di marketplace ada, Oh, ada juga ya. Shopee Food, Oke, Shopee dan Food. juga GrabFood dan GoFood. Oke, berarti semuanya bisa dari rumah. Kalau malas keluar langsung tadi ada marketplace-nya juga, langsung di kontak di Shopee Food, GoFood, GoPay di GoFood. Nanti langsung aja cari layanan aplikasi ojek online yang bisa mengantar makanan kamu sampai di depan meja makan. Bisa. Nah, gitu kan. Karena Top itu. seringnya Bapak Kaprodi saya juga ya, Bapak Kaprodi, Bapak Kukuh. Langganan ya? Langganannya GoFood gitu. Karena beliau sangat sibuk Oke. ya. Makanya belinya lewat layanan-layanan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini menarik banget. Ini jadi momen yang luar biasa. Tadi udah dijelaskan rentetan segala macam rasanya yang luar biasa. Tapi ada satu gongnya yang belum kita tahu nih. Dari Kak Fadila ini biasanya kalau seorang entrepreneur gitu kan, itu punya story, long story short yang disingkat jadi quote gitu. Kalau misalnya kakak punya quote, boleh dong dibagikan buat teman-teman? Quote hari ini. Iya, kata-kata hari ini Mas. Gitu. Kata-kata hari ini Mas ya. Yang paling penting sih ya, teruslah mencoba. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu. Walaupun gagal terus aja mencoba. Pokoknya dream, believe, and make it happen. Wih, keren banget. Cakep. Inggrisnya mantap gitu kan. Dream, believe, and make it happen. Harus. Karena semuanya harus dimulai dulu ya, baru tahu ya. Ya kalau mimpi tok namanya tidur. Nah itu loh. Yang susah tuh kalau di Indonesia menggairahkan ini apa namanya untuk actionnya, do it actionnya itu yang masih zero ya. Banyaknya orang stop sampai di mimpi aja betul. Iya, terutama untuk mahasiswi yang ada di USM ya, cewek-cewek, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya, pokoknya dimulai aja dulu gitu. Apapun Kayak pernah denger deh. Oke. Apapun produknya dijual aja dulu. Betul. Dimanfaatkan lah ya. Oke. Sebagai seorang mahasiswi, ya jangan mahasiswi toh, boleh berusaha. Nah, ini. Membayar kuliah dengan hasil dari usaha. Oke, wah keren banget ya berarti ya. Semuanya dari usaha digunakan untuk self development atau improvement diri sendiri dan pastinya itu akan berdampak baik juga untuk diri sendiri. Wah, menarik banget. Terima kasih Kak Dila untuk waktunya. Ya. Terima kasih sudah mampir-mampir dan tentu saja pemirsa ditunggu cerita-cerita yang lain. Jangan lupa mampir ke Street Food Wonodri ataupun bisa cari Spesial Belut Makde di Instagram, TikTok dan
dan semua aplikasi sosial media, dan juga jangan lupa order via layanan ojek online, itu lebih gampang dan murah banget. Bisa langsung duduk-duduk, langsung datang makannya di meja makan Anda. Dan mungkin itu aja, semuanya perlu kita pelajari. Dan tadi satu story-nya yang luar biasa, dream, believe, and make it happen. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya, lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.